Selamat sore Ibu-Ibu semua dari Jogja, Balikpapan, dan Jakarta. Kita belajar bersama, tepatnya berlatih bersama. Jadi agak berbeda dengan training pada umumnya, karena ini sifatnya life coach, maka saya persis seperti pelatih di pinggir lapangan, ibu-ibu yang sepenuhnya aktif, 90% yang ngerjain semuanya adalah ibu-ibu sendiri. Walaupun hanya 1 bulan, saya bisa jamin bahwa latihannya sangat banyak. Ya, jadi memang life coach itu harapan yang disampaikan itu besar, tapi komitmen yang harus kita lakukan untuk ngerjain PR-PR itu juga besar. Jadi tolong sediakan waktu dan energi yang cukup untuk mengerjakan latihan-latihan ini. Saya akan pandu mengerjakan latihannya lewat kulwab, ya, seminggu sekali. Nah, sebelum kita memulai latihan, perlu pertama-tama setiap orang memahami betul titik start masing-masing itu di mana. Itu sebabnya kemarin diminta mengisi kuis. Hasil kuisnya saya harapkan dibaca dan disimak baik-baik. Jika ada yang belum dipahami dari hasil kuisnya, boleh nanti ditanyakan lewat kulwab atau di sesi pertanyaan sekarang ini. Ya, jadi kalau kita lihat posisi awal kita di mana, karena sama seperti latihan olahraga, kalau kita nggak tahu otot kita yang harus dikembangkan yang bagian mana, ya nanti latihannya jadi keliru malahan. Ya. Nah, pertama-tama untuk tahu modal awal ini, di psikologi ada yang disebut success quotient. Jadi sebenarnya kita itu modal untuk bisa sukses itu punyanya seberapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek yang ada 7 modal yang bisa kita bawa menuju kita sukses, atau latihan ini adalah untuk mengubah pola pikir kita dari fix menuju growth. Penelitian membuktikan bahwa 7 aspek sukses ini, pertama punya passion enggak? Kadar passionnya seberapa? Gairahnya, hasratnya dalam mengerjakan sesuatu itu kadarnya seberapa? Kemarin udah ngukur sendiri-sendiri. Kedua, punya perspektif enggak? Jadi perspektifnya luas, punya cakrawala berpikir atau sempit. Jadi kalau orang mau sukses ya tentu punya perspektif yang luas. Saya itu mau menuju kemana, lalu nanti kemana, dan seterusnya itu rencana perjalanan hidupnya harus punya. Sehingga hidupnya nggak asal menggelinding gitu. Ya, itu yang disebut perspektif. Ketiga, respon terhadap kegagalan. Nah, kalau kebetulan life coach ini ada 3 batch, ya, saya sudah baca hasil masing-masing. Kebanyakan mayoritas peserta itu skornya tengah sedikit ke atas gitu ya, dalam aspek respon terhadap kegagalan. Itu alamiah, wajar. Kebanyakan orang kalau gagal itu relatif periode terpuruknya, stresnya, depresinya gitu, itu cukup lama. Karena itu nanti di life coach ini kita belajar supaya respon terhadap kegagalan itu lebih cepat naik dari jurang itu naik lagi ke dataran gitu ya. Keempat,
punya enggak kemampuan self mastering. Jadi rata-rata orang yang gagal itu karena sering menyalahkan pihak luar. Misalnya gini, kamu sih gelar aja kebanyakan, jadi aku merasa rendah diri, misalnya gitu. Kamu sih sangat sukses sehingga, nah itu nyalain lingkungan gitu ya. Atau ya bahkan yang fisik disalahkan misalnya. Ya gimana mau kerja optimal kalau AC aja nggak disediain misalnya gitu. Itu berarti self masteringnya, self awareness-nya rendah. Kelima, yang paling penting itu pola pikirnya apa? Pola pikir ini nanti di ujung kita akan belajar otak kita itu plastis. Kalau kita cenderung fixed mindset ini misalnya saya nggak bisa apa-apa, saya ya pelajaran ini sulit gitu ya. Itu fixed mindset. Itu membuat otak kita secara neurologis itu juga lebih kaku. Ya. Sebaliknya orang-orang yang lebih punya growth mindset itu cenderung bisa terus mengembangkan dirinya. Nanti di tes yang berkaitan dengan Wheel of Life bisa kita lihat saya malah memberi tanda merah ya skornya pada mereka yang menetapkan dirinya itu skalanya 10. Kenapa? Karena 10 itu seperti sudah ada di puncak gunung. Kalau sudah ada di puncak gunung, satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh apa? Turun gunung, bukan naik gunung yang lain. Untuk naik gunung yang lain, mau nggak mau turun dulu. Ya, jadi hampir semua orang sukses di dunia itu nggak pernah merasa ada I'm on the top of the world, itu enggak gitu ya. Saya nyaris mau di puncak gitu, atau saya ada di tengah-tengah gitu. Lalu yang juga sering diabaikan pada orang-orang yang suksesnya setengah-setengah itu adalah intuisi. Kenapa? Karena sepanjang kita sekolah, kuliah itu diajari lebih mengembangkan pikiran, mengabaikan perasaan dan juga mengabaikan intuisi. Ya, intuisi ini beda dengan perasaan. Ya, intuisi itu kemampuan mengamati bahasa tubuh orang lain, tanda-tanda lingkungan seperti itu intuisi. Jadi sebenarnya kayak di Jogja dulu ada Mbah siapa yang menjaga Merapi, itu sebenarnya dia membaca tanda-tanda alam, itu adalah intuisi gitu ya. Sama kalau di sini ada politisi Bu Casita, itu intuisi sangat penting, itu membaca bahasa tubuh orang lain, itu intuisi. Nah, makin kuat intuisi kita, sukses itu juga makin tinggi. Kenapa aspek di sukses ini malah nggak ada thinking? Kenapa? Karena thinking, berpikir, kemampuan berpikir itu kayak semua orang udah diajari pada saat sekolah dan kuliah. Aspek terakhir adalah berapa jumlah life skill yang kita miliki. Ya. Tadi di grup anak-anak jenius baru ada orang tua yang menunjukkan anaknya masak. Masak ini bukan sekedar survival skill, tapi belajar mengorganisasi, belajar memanage segala hal itu adalah life skill. Nah, itu modal. Jadi modalnya sekali lagi hasil tes ya, supaya ibu-ibu semua tahu posisi awalnya apa. Kedua yang harus dilakukan adalah modal ini mau dipakai menuju ke mana. Jadi untuk tahu mau kemana itu, mau nggak mau, ibu-ibu harus menentukan definisi sukses masing-masing itu seperti apa. Karena sukses menurut saya nggak mesti sama dengan sukses menurut Bu Casita, nggak sama dengan Bu Lala, nggak sama dengan Bu Wani, dan seterusnya. Ya,
Jadi sukses itu unik, tiap orang punya kriterianya sendiri. Tadi di batch sebelumnya ada yang nanya, saya ini hanya ibu rumah tangga, apakah perlu saya menetapkan definisi sukses saya? Ya perlu. Kenapa? Karena walaupun sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai manusia diberi potensi segala macam itu Tuhan sangat adil. Tuhan nggak pernah membedakan potensi laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan kita tidak diberi peran dulu, gitu ya. Yang untuk jadi ibu rumah tangga atau jadi pengusaha sukses, jadi politisi, gitu-gitu itu kan masing-masing, gitu ya. Jadi tentuin definisi suksesnya apa. Tapi di PR ini nanti boleh berdiskusi dengan pasangannya. Ya, kalau ibu-ibu ya dengan suaminya. Misalnya, katakanlah suami menentuin definisi sukses itu dari jumlah materi yang dimiliki. Misalnya, ibu menentukan dari jumlah pencapaian yang sudah pernah dilakukan sepanjang hidup. Ya, itu perlu dijembatani. Gitu. Kalau enggak, nanti ya menimbulkan problem dalam relationship. Nah, life coach ini sifatnya itu seperti dimakan atau tidak sama sekali. Nah, jadi take it or leave it itu. Jadi nggak ada saya mau setengah-setengah aja, saya mau ngerjain latihannya separuh, itu nggak ada. Karena latihannya disusun sedemikian rupa, latihan minggu kedua itu dasarnya adalah latihan minggu pertama dan seterusnya gitu. Jadi kayak bangun Candi Borobudur gitu. Ya, pondasinya dulu baru atasnya. Nah, untuk menentukan definisi sukses, ibu-ibu bisa berdasarkan 5 pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, apa yang paling penting buat ibu-ibu? Ya, nggak harus sama, bisa tiap orang beda tadi. Yang bisa membuat sukses apa? Punya idola enggak? Ya. Nah, ini sangat-sangat saya sarankan sebaiknya punya idola yang bisa dijadikan mentor. Disebutnya life mentor gitu ya. Jadi ada teladan yang bisa ditanyain, yang bisa dimagangi dan segala macam gitu ya. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya pribadi punya idola ini, idola saya kebetulan adalah bos saya dulu, Pak Jody. Jadi karena dekat, saya bisa terus mengembangkan diri saya. Tapi sekali lagi mengembangkan diri ini bukan mau niru, mau memfotokopi si idola, tidak. Ya, tetap harus definisinya berdasarkan diri kita sendiri. Idola ini lebih kayak teman berlatih gitu. Ya, ada pelatihnya memang gitu. Kalau latihan sendiri kan bisa salah. Tapi kalau ada si idola, si mentor, nah syukur-syukur mentornya ini bukan hanya life mentor, tapi sekaligus technical mentor. Sebagai contoh misalnya di sini Bu Casita misalnya mengidolakan ayahnya sendiri. Jadi beliau sebagai life mentor, tapi sekaligus technical mentor dalam bidang politik misalnya gitu. Ada Bu Ade di sini mungkin misalnya mengidolakan pengusaha sukses lain perempuan gitu. Nah itu jadi selain beliau nanti bisa jadi life mentor, juga bisa jadi technical mentor dalam bidang bisnis misalnya. Nah jadi usahakan itu. Boleh nggak idolanya jarak jauh misalnya di Amerika gitu? Ya boleh-boleh saja gitu. Orang yang sangat terkenal seperti Elon Musk juga boleh aja. Asal lebih baik tadi idolanya yang visible, yang reachable. Ya. Keempat, definisi sukses itu juga bergantung pada berapa banyak komitmen yang bisa diberikan ibu-ibu. Komitmen ini ada dua aspek, komitmen waktu dan energi. Ya, jadi berapa lama waktu yang mau dipakai untuk belajar ini dan semangatnya segede apa, gitu ya.
terakhir definisi sukses ini adalah kalau kita sudah berhasil, itu tahunya kalau kita sudah berhasil itu seperti apa. Ya, kalau Muhammad Ali dulu di biografinya dia menulis, dia sampai bisa membayangkan sukses itu bau kesuksesan. Ya, bau. Jadi aroma sukses itu menurut dia beda dari aroma ketika kita belum sukses. Ya. Jadi kalau di definisi sukses ini, ibu-ibu di sini bisa lihat roda kehidupan masing-masing. Ya, saya akan beri contoh tes ya roda kehidupan. Kakak bisa bantu Kak. Nah, saya ibu-ibu bisa lihat di situ. Jadi di tes ini ada 6 aspek yang warnanya masih merah. Disebut masih merah. Kenapa? Karena merasa sudah I'm on the top of the world gitu ya. Skala saya sudah 10, berarti sudah tidak ada room for improvement, tidak ada ruang untuk tumbuh lagi. Jadi contoh misalnya, kalau aspek kesehatan sudah 10, harusnya dalam setahun, dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, nggak pernah sakit yang berat. Batuk pilek pun jarang, masuk angin pun jarang. Beneran sudah sampai segitu. Apakah rajin olahraga? Ya, karena aspek kesehatan. Apakah makannya teratur? Ya, apakah makannya sehat? Ya, skalanya 10. Berarti nggak ada ruang untuk belajar dari orang lain. Sekali lagi, supaya sukses berarti yang 10 itu malah harus diturunkan. Ya, menurunkannya itu di persepsi kita. Jadi berbahaya sekali kalau kita persepsi kita itu merasa sudah 10. Misalnya di kehidupan sebagai family life 10. Berarti udah nggak perlu konsultasi. Berarti udah nggak perlu baca buku parenting. Segala macam. Kenapa? Karena sudah merasa saya sudah memberikan yang my best effort di situ. Nggak ada lagi orang yang lebih bisa ngajari saya. Itu berbahaya. Sangat berbahaya ya untuk perkembangan kita. Nah, kalau udah tahu definisi suksesnya apa, kita harus tahu juga skala suksesnya, kriterianya itu di mana. Di dalam psikologi achievement, skala atau kriteria sukses itu ada 2 jenis. Ada rute, ya skala sukses ini bisa disebut juga perjalanan yang mau kita tempuh itu lewat mana? To fit or to grow. Ya, saya pakai analogi misalnya kalau saya mau ukuran sukses saya itu mencapai Jakarta, saya dari Bandung, saya punya pilihan to fit itu naik kereta api, Argo Parahyangan. To fit, saya hanya ngikutin saja. Ya, strukturnya sudah ada. Kalau to grow, saya lewat jalan biasa. Ya, saya bisa mampir kemana segala macam. Jadi kalau to fit itu biasanya kita jadi spesialis gitu. Ya, apakah salah untuk to fit itu? Ya enggak juga, karena tadi tiap orang punya pilihannya. Walaupun ternyata kalau to grow itu akhirnya fit juga. Nah, jadi kalau yang fit belum tentu grow. Yang grow pasti fit nantinya tadi. Nah, untuk tumbuh itu modal utamanya adalah selalu fokus belajar. Jadi punya masalah pun, ya punya kendala, punya hambatan, itu sebenarnya peluang belajar. Lalu passion, melayani, bekerja segala macam itu selalu penuh passion. Energi orang sukses itu, ya. Jadi sekarang pun minggu lalu saya ngobrol sama Pak Jody lewat jarak jauh seperti ini, saya masih bisa merasakan energi beliau ngobrolnya itu jarak jauh, walaupun udah sepuh banget gitu ya.
di kursi, tapi wah kalau ngomong itu kayak di sekitarnya ada apinya gitu. Nah itu grow. Nah kalau kita grow, ujung-ujungnya kita nggak perlu nyari pasar. Pasar itu akan datang dengan sendirinya. Ya, niche marketnya itu bahkan ya pasar yang spesial buat kita itu akan datang dengan sendirinya kalau kita sukses secara uniquely. Gitu ya. Nah, karena sukses itu unik, maka harus mengenali kepribadian kita sendiri. Supaya kenal kepribadian, saya di sini nggak menyediakan tes kepribadian, tapi saya sarankan ibu-ibu di sini bisa cari di internet, mengikuti tes kepribadian, misalnya MBTI. MBTI itu jadi tahu energinya keluar atau ke dalam, segala macam seperti itu. Nanti hasilnya bisa di cross check ke saya. Tetapi jangan menggunakan tes yang mengukur temperamen. Temperamen itu misalnya, oh selama ini saya sudah tahu kepribadian saya ini orang sanguin gitu. Itu temperamen. Temperamen itu tidak bisa diubah. Sementara dalam growth mindset ini kita hanya belajar segala sesuatu yang bisa kita kontrol sendiri. Jadi untuk sukses itu tadi self mastering, kita yang harus bisa mengontrol diri sendiri. Ya, jadi temperamen itu kalau nggak bisa diubah ya abaikan aja. Yang bisa kita ubah adalah kepribadian kita, berapapun umurnya. Nah, karena unik, maka tiap orang juga perlu tahu motivasi suksesnya itu karena apa. Apakah karena power, afiliasi, atau achievement. Contoh kalau motivasi suksesnya power itu ya jabatan jadi penting. Jadi manajer, jadi direktur, jadi pemilik bisnis, itu menunjukkan power. Afiliasi ini apa? Oh, saya diakui masyarakat, komunitas saya ikut 17 komunitas, itu motivasinya adalah afiliasi. Diakui oleh banyak orang. Motivasi terakhir itu achievement. Ya, karena saya berhasil membuat kopi dalgona, yaitu achievement buat saya. Saya sukses. Sukses dalam apa? Sukses sebagai pembuat kopi dalgona. Jadi diakui atau tidak, itu dapat power atau tidak, enggak urusan. Itu achievement. Nah, ujung-ujungnya kalau top achievement gitu-gitu, ya nanti akan dapat power maupun afiliasi. Tapi kalau power dan afiliasi belum tentu dapat achievement. Nah, walaupun tadi saya ada analogi sukses itu kayak dari Bandung menuju Jakarta, tapi sebenarnya sukses itu bukan setelah sampai Jakarta. Setiap perjalanan itu kita bisa meraih banyak kesuksesan. Jadi sukses itu proses, bukan final destination. Ya, filmnya yang serem. Ya, kalau di iklannya Life Coach ini kan ada survive dicoret. Orang yang hanya mampu bertahan itu nggak sukses. Kalau gen saja orang yang mampu bertahan itu gennya itu tidak diwariskan secara dominan. Tapi orang yang mampu bertahan, lebih dari bertahan, itu yang secara genetik gennya itu juga diwariskan. Nah, agar dalam proses itu selalu sukses, pertama-tama mesti punya aspirasi. Aspirasi ini penting ketika kita jatuh. Misalnya ketika kita jatuh di jurang gitu ya, jurang kehidupan, kita harus tahu jurangnya ini sedalam berapa. Ini bentuk jurangnya itu tegak lurus atau agak landai atau seperti apa. Kalau saya naik itu seperti apa? Kemampuan menvisualisasikan
hidup kita, kayak roller coaster gitu, itu aspirasi. Ya, inilah yang akan membuat kita mampu merespon terhadap kegagalan itu, bisa berhasil kita lampaui kegagalan ini karena punya aspirasi. Nah, supaya punya aspirasi itu mesti punya kesadaran diri. Bakat saya apa? Aptitude saya apa? Saya kembangkan jadi talent, teraktualisasi. Dari talent saya kembangkan jadi strength. Ya, jadi kekuatan atau kelebihan saya. Ini self awareness. Jadi hidupnya nggak asal menggelinding. Ya sudahlah, karir saya pegawai negeri, yang nentuin adalah pemerintah, bukan saya sendiri. Itu berarti nggak punya self awareness. Nah, supaya proses sukses ini tadi selalu berhasil, itu modalnya kurios, ya, melit, rasa ingin tahu. Jadi beli martabak, pengen lihat cara bikin martabaknya, kenapa putranya Pak Jokowi itu bisa sukses bikin martabak gitu-gitu. Itu kurios gitu ya. Jahitin baju di desainer terus ngobrol apapun ya, selalu kurios. Itu membuat kita akan terus tadi maju. Nah, ini kurios ini kalau kita skalanya tadi di Wheel of Life itu 10, itu biasanya curiosity-nya mati. Ya. Itu sebabnya sistem pendidikan, karena ini Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional, saya ngomong pendidikan juga. Sistem persekolahan kita itu mematikan curiosity anak. Dengan penilaian, oh kamu dapat 100, fisika 100. Kalau sudah 100, udah nggak ada curiosity lagi sebenarnya. Ya. Padahal di dunia ini masih sangat banyak knowledge yang bisa dia dapatkan. Nah, di banyak pengusaha sukses yang menurut saya suksesnya di tengah-tengah, ya walaupun mungkin dia kaya raya, itu karena tidak membolehkan dirinya vulnerable. Ya, orang yang paling lemah kalau di psikoterapi adalah orang yang mengharuskan dirinya untuk kuat. Nah, ini ajaran masyarakat juga yang keliru. Misalnya ada orang berduka gitu ya, suaminya meninggal. Semua orang yang kuat ya, yang kuat ya. Kalau saya datang, saya malah bilang, kamu mesti membolehkan dirimu untuk berduka. Enggak, aku harus kuat untuk anakku. Itu salah besar. Ya, kita bisa kuat untuk anak-anak itu kalau kita mengakui saya lemah. Karena dalam kelemahan itulah si kekuatan itu akan datang. Kalau saya harus kuat, itu kita malah buta. Sebenarnya kita terpincang-pincang. Seperti itu. Jadi akui, oh saya gampang marah, gitu ya. Nah, dengan mengakui kerentanan kita vulnerable, misalnya gampang marah, itu kita jadi belajar supaya nggak gampang marah seperti apa. Tapi kalau saya harus kuat, ketika marah, itu kita buta. Sumber kemarahannya kenapa, segala macam. Akhirnya jadi marah-marah terus. Gitu. Nah, kalau kita merasa vulnerable itu, jadi ada room to improve. Itu tadi. Ya. Jadi, yang skalanya 10 saya minta untuk mengevaluasi diri kembali, ya, terutama ini merasa vulnerable itu. Kalau di gambar, jadi apa yang saya sebut ini tadi, tes tadi itu adalah modal dasar, ada buku biru di bawah, yang memotivasi kita untuk sukses itu apa? Power, afiliasi atau achievement. Siapa yang menjalani, biru hijau di atas itu adalah kepribadian ibu-ibu seperti apa. Lalu tentuin definisi dan kriteria sukses. PR-nya ada 3 untuk bagian ini saja, bagian 1 ya. Ada 3.
nanti prosedur belajarnya seperti ini, resume ini jadi panduan. Jadi kalau di sini misalnya saya minta menyusun definisi sukses, Ibu baca halaman 13-17 presentasi saya yang part 1, yang warnanya kuning. Udah di-share. Terus PR kedua ngambil keputusan, mau to fit or to grow. Itu di halaman 18-23. Pak, saya mau menunda ngambil keputusan. Nggak bisa. Jadi nggak enaknya ikut life coach ini, ibu-ibu saya paksa mengambil keputusan. Karena kalau nggak ngambil keputusan sekarang, ya berarti proses life coach berikutnya menjadi percuma. Gitu. Ketiga, nyusun daftar positive affirmation. Contohnya ada di halaman 40. Kenapa? Karena orang yang fixed mindset tanpa disadari itu sering menghipnosis dirinya sendiri dengan pernyataan-pernyataan yang melemahkan dirinya. Ini sulit, ini susah, saya lemah, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Itu adalah negative affirmation. Jadi bikin contohnya positive affirmation, nanti saya cek waktu keluar. Lalu tiap hari, tiap pagi mesti dibaca beberapa diantaranya secara lisan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke bagian kedua dan ketiga, Bu Kety. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Dian, Miss Kety. Ya, Bu Dian, kenapa Bu? Halo Opa Dono, apa kabar? Ya, selamat sore Bu. Sore Opa. Opa dia mau nanya mengenai vulnerable yang tadi Opa jelaskan. Bu Dian, suaranya nggak terdengar. Sudah terdengarkah? Ya, sip Bu. Oke. Dian mau menanyakan mengenai vulnerable Opa. Tadi kan Opa bilang kita jangan bilang bahwa kita kuat gitu ya Opa ya. Ya. Terus kita harus mengakui sampai batas manakah kita misalnya mengalami sebuah kedukaan, lalu kita sudah mengakui itu, Opa misalnya. Cuma kan kita juga tetap yang tadi Opa bilang, saat kita sudah mengakui kita lemah, maka akan tumbuh si kuatnya itu gitu. Apakah itu nanti, apakah kita perlu juga setelah kita mengakui kedukaan kita, oke, jangan terlalu berlama-lama, misalnya ke diri Dian sendiri, jangan terlalu berlama-lama Dian sedihnya, jangan terlalu berlama-lama Dian sedihnya gitu. Misalnya aku sudah mengakuinnya, aduh aku sedih banget, tapi kan di satu sisinya Dian tetap harus, setelah kesedihan itu kan pasti, iya, Dian sedih, tapi Dian harus kuat juga. Apakah itu diperbolehkan atau gimana, Opa? Makasih, Opa. Enggak. Jadi ya itu fixed mindset. Jadi jangan terlalu berlama-lama. Itu berarti sudah membatasi diri, sudah memagari diri sendiri. Saya nggak boleh sedih ini lama. Prosesnya nggak gitu. Jadi sedih itu, duka itu akan sebentar, ya. Hambatan itu akan sebentar. Kalau kita mengetahui, ya sekarang ada hambatan, ada kendala, itu jadi sebentar malahan. Tapi kalau kita mengharuskan, saya hanya boleh berduka 1 minggu, saya jamin dukanya itu jadi 1 tahun. Ya, hambatan ini saya harus atasi hambatan ini. Hambatan itu akan malah sangat sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena kalau begitu ada kata harus, itu kita jadi buta, nggak menyadari kekuatan kita di mana. Gitu. Nanti habis ini kita belajar, itu disebutnya kuadrannya nanti kuadran sukses elimination, bukan to achieve, ya, tapi itu di ujung. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Opa, maaf, Isya mau tanya juga. Ya, silakan. Ya Opa, selamat sore, saya Ica. Opa, kalau misalnya kayak tadi, misalnya kita masih ke vulnerable itu, bagaimana koneksinya itu dengan sugesti, Opa? Karena kadang-kadang kita bisa, ini yang common issue, bahwa kita harus mensugesti diri sendiri
agar kita bisa melewati masa-masa sulit. Apakah itu juga sudah termasuk kepada si fixed mindset itu sendiri, Opa? Ya, betul sekali. Jadi Bu Yulisa, begini. Ketika kita mengalami kendala, ketika mengalami hambatan, itu kalau kita tahu misalnya hasil tes kita itu mindset kita masih campuran. Ada fixnya, tapi juga ada growth-nya. Katakanlah skornya masih 6 atau 7 gitu ya. Berarti kan fixnya masih cukup banyak. Nah itu kita harus hati-hati. Nah karena hati-hati itu, dan karena mau sukses, tadi kuncinya bikin afirmasi positif. Jadi, afirmasi positif ya. Iya, itu jadi penting gitu ya. Jadi penting. Kenapa? Karena konsepnya growth mindset ini otak kita plastis, bisa diubah. Oke. Nah, template yang negatif tadi itu kan mesti diganti dengan template baru. Nah, template baru ini kalau kita ya udah mengalir saja, ya mengalir itu yang masih banyak fix ya akhirnya yang mengalir ya banyakkan harus fix, gitu kan? Maka harus disengaja disugesti supaya jadi ada template baru gitu. Baik, Opa. Terima kasih, Opa. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu di mengenali dan memahami diri sendiri. Ya itu tadi modal awal. Supaya kita bergerak sukses itu unik, khusus untuk diri kita harus kenal pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, kepribadian kita, dan bawaan atau nature kita seperti apa. Kita mulai dari pikiran. Jadi ternyata semua orang sukses di bidang apapun itu bagian utama dari kesuksesannya itu adalah pikiran sejahtera, well-being. Sayang, ini mau digedein gimana? Nah, pikiran bahagia ini ukurannya ternyata adalah orang yang fokus pada pengalaman. Ya, jadi contohnya misalnya begini, ada orang yang tiap tahun itu piknik wisata ke luar negeri. Ya, fotonya ada di mana-mana. Ya, berarti suksesnya itu afiliasi. Karena yang lain belum di mute. Aku masih dengar. Ya, misalnya tadi dia piknik, ya itu dia dapat kepemilikan, ya dia sudah piknik, tapi dia nggak ada yang dia alami, ya dirinya well-beingnya nggak tumbuh. Kenapa? Karena dia nggak punya experience. Contohnya misalnya gampangnya gini, saya pergi ke Jogja. Lalu saya ngobrol dengan ibu-ibu penjual pecel di depan Pasar Beringharjo. Ya, saya besoknya terus mampir ke rumahnya. Ya, itu saya dapat pengalaman. Ya, relationship. Pengalaman itu pasti ada relationship. Ya. Sementara kalau kepemilikan itu tidak. Kita nggak punya relationship. Ya. Jadi kalau punya mobil, memiliki dengan mengalami bersama, oh ya saya pergi kemana-mana berrelationship dengan mobil saya, itu kita akan dapat pengalaman. Nah kalau seperti itu otak kita akan terus berkembang. Nah cara supaya kita punya pikiran well-being itu ada 5 cara, ya itu ada latihannya nanti di halaman 7-8. Kemudian supaya otak kita itu lebih plastis, itu ternyata dipengaruhi oleh suasana hati. Jadi kalau bangun tidur, suasana hatinya itu nggak nyaman, nggak semangat gitu-gitu,
si otak itu kaku, neurologis ya ini secara organik. Tapi sebaliknya, kalau dari pagi suasana hati kita itu positif, si otak ini lebih siap belajar, lebih siap mempelajari hal-hal baru. Nah, juga orang sukses itu senang berbagi, ya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalamannya seperti itu, ya. Kalau udah kenal pikiran kita, mulailah kenal perasaan kita. Jadi dari orang-orang sukses yang saya kenal itu ternyata rata-rata mayoritas, bukan rata-rata ya, mayoritas itu punya keterampilan emosional yang bagus. Bukan berarti mereka nggak pernah marah. Ya tentu pernah marah, pernah sedih, pernah berduka, tapi mampu mengelolanya untuk tadi terus mencapai tujuan hidupnya. Nah, orang yang mampu mengelola perasaannya itu nggak gampang ditentukan oleh keadaan di luar gitu. Ya, misalnya katakanlah contoh gitu ya, misalnya ada pengusaha utang sejumlah 15 M gitu ya pada bos saya gitu ya. Dia punya pilihan, bisa marah-marah berhari-hari, berminggu-minggu, berarti dia dikontrol oleh keadaan. Atau dia mengelola dirinya sedemikian rupa supaya dia nanti bisa malah menemukan solusi supaya utang itu dibayar, contohnya gitu. Dengan demikian, orang yang kenal perasaannya sendiri itu lebih bisa meningkatkan performanya. Itu sebabnya nanti ada latihan untuk menguasai keterampilan emosional di halaman 20-21. Ya. Nah, kalau udah kenal pikiran, udah kenal perasaan kita sendiri, kita mesti memahami jiwa kita. Nah, memahami kepribadian kita. Saya ini seperti apa gitu ya. Tadi sebaiknya ikut tes kepribadian, di internet banyak, lalu akui, setujui. Kenapa? Kalau kita mengakui diri kita itu kita jadi nyaman dengan diri sendiri. Sebaliknya ada orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya sendiri. Dia mengalami di psikologi namanya ego dystonik. Misalnya di rumah dia jadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sangat baik. Tapi di kantor kayak kaisar yang jahat sekali. Itu dia mengalami ego dystonik. Kenapa begitu? Karena self image-nya, citra dirinya nggak akurat, nggak selaras dengan dirinya di dalam. Jadi nanti ada latihannya juga supaya kita punya self image yang akurat. Nah, feeling good to ourselves itu penting, merasa nyaman dengan diri sendiri. Gitu. Sehingga persona, kalau nyaman dengan diri sendiri, persona itu citra diri tadi nggak tebal, gitu ya. Nah, pada orang yang fixed mindset itu ternyata banyak, salah satu fixnya itu adalah terpaku pada kepemilikannya tadi, bajunya, mobilnya, penghasilannya, jumlah bisnisnya, sehingga dia buta terhadap kekuatannya sendiri. Sebenarnya bisnisnya bisa sukses, mobilnya bisa jumlahnya 7, itu karena apa? Karena kepribadiannya sebenarnya itu. Ya. Dan fixed mindset ini membuat nanti kita berada di kuadran elimination dan avoidance, yaitu kita fokus pada kelemahan kita. Ya. Kalau untuk latihan memahami kepribadian atau jiwa kita ada 3 latihan, yaitu membuat daftar kelebihan, ya, membuat daftar kekuatan atau kelebihan di aspek bisnis atau karir. Jadi kalau tadi daftar kelebihan secara umum, latihan ke-9 adalah membuat daftar kekuatan di aspek karir. Latihan ke-10 adalah selalu menggunakan pendekatan mindful di kehidupan sehari-hari maupun karir. Pendekatan mindful ini fokus pada saat ini yang terjadi apa, gitu ya. Jadi tidak terjebak oleh masa lalu,
maupun mencemaskan masa depan. Gitu ya. Terakhir, untuk menyadari diri sendiri itu kita mesti paham nature kita apa. Ya, tapi sekali lagi nature itu nggak bisa dikontrol. Ya, bakat kita apa kan nggak bisa kita kontrol, itu pemberian. Yang bisa kita kontrol nurture-nya. Saya dulu dididik seperti ini. Saya sekarang akan mendidik diri saya sendiri seperti ini. Itu berarti punya kontrol terhadap diri sendiri. Kedua, mesti memilih mau pleasure atau engagement. Pleasure itu ya mengerjakan apa-apa dengan yang penting senengnya gitu. Tapi biasanya pleasure ini hanya sebentar, jangka pendek. Masa kalau seneng ya jadinya enak. Tapi kalau nggak ada engagement, nggak ada keterlibatan, itu jadi senengnya hanya sebentar. Jadi kalau engage, terlibat, itu otomatis nanti akan dapat pleasure. Tapi kalau pleasure, belum tentu kita terlibat. Ya, misalnya belajar ini dalam 1 jam. Awalnya mungkin nggak ada pleasure, jadi nggak engage. 10 menit kemudian baru engage. Otomatis nanti akan muncul pleasure-nya. Seperti itu. Ketiga, mesti memilih mau fokus pada talent atau strength. Jadi urutannya begini kalau di grafik tadi, paling bawah itu aptitude. Aptitude itu bakat yang masih mentah. Ya, kita punya berapa harus tahu. Nah, bakat mentah ini kemudian diaktualisasikan jadi talent. Talent itu bakat yang sudah jadi prestasi. Oh, dia hebat dalam pidato di depan umum. Itu berarti talent gitu ya. Nah, katakanlah misalnya ibu-ibu ini punya 10 talent. Ya. Nah, itu nggak bisa semuanya dipakai. Kita nggak akan sukses. Itu seperti ngejar 2-4 kelinci atau 10 kelinci sekaligus. Nggak ada satupun nanti kelinci yang tertangkap. Mesti fokus pada 1 dulu atau 2 begitu. Ya. Lebih baik kalau fokus pada 1, dari talent dijadiin strength, kekuatan, itu dijadiin. Nah, kalau nanti sudah berada nyaris di puncak gunung si salah satu strength itu, kita bisa prioritasnya diganti ke strength yang kedua dan seterusnya. Kalau pakai model seperti ini, itu kita akan dapat perma nanti. Ya, sukses itu menghasilkan emosi yang positif, kita jadi terlibat, selalu ada relationship. Jadi bedakan antara sekedar mengerjakan, misalnya masak atau bikin presentasi itu sekedar mengerjakan, itu nggak ada relationship. Kalau nggak ada relationship, si pengalamannya itu nggak meaningful. Ya, jadi orang sukses itu narasi suksesnya, pengalaman meaningfulnya itu panjang sekali. Kalau suruh cerita, bahkan hal-hal kecil itu buat dia full of meaning. Ya, itulah accomplishment sebenarnya. Dapat meaning dari setiap pengalaman hidup. Jadi kalau pakai model, ya ini tadi engagement yang buat kita dapat flow. Jadi kunci sukses itu sebenarnya adalah engagement. Ya, ini tadi. PR-nya sekali ini ada dari nomor 4 sampai 10 ya. Tadi PR-nya. Terakhir, bagian ketiga adalah menetapkan tujuan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mau punya growth mindset, orang growth mindset itu selalu hidupnya bersungguh-sungguh, nggak sekedar menjalani hidup gitu ya. Suksesnya tadi pertanyaannya adalah jadinya menuju kuadran mana. Jadi sebenarnya kalau nanti di Coolweb saya gambarkan ada 4 kuadran sukses: achieve, preserve, eliminate, atau avoid. Kalau saya ketemu dengan 100 orang, saya tanya, siapa dari 100 orang ini yang mau sukses? 100-100-nya pasti bilang
saya mau sukses. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut, biasanya di in-house training saya telusuri lebih lanjut, itu ternyata lebih dari separuh orang-orang itu bukan ingin sukses, tapi takut gagal. Jadi orang takut gagal itu biasanya berada di kuadran avoid, eliminate, dan preserve. Contohnya gini, ya karena saya punya warisan sekian, saya harus rawat, ya saya anaknya orang sukses, saya juga harus sukses. Itu berarti dia sebenarnya tadi golongan yang takut gagal, preserve. Golongan eliminate itu yang tadi fixed mindset, fokus pada negatif dirinya. Oh, saya ini pemarah, maka saya pengen menghilangkan kemarahan saya. Akibatnya dia tetap marah, jadi pemarah. Avoid, banyak orang kaya raya karena menghindari miskin. Ukurannya apa? Berarti kayanya itu ya dia cuma supaya tidak miskin. Ya, well-being-nya nggak dapat karena dia cuma menghindari, gitu ya. Saya pernah ketemu ada tokoh sukses di Jakarta, sekarang tinggal di Makassar. Dulu ketika saya wawancara, dia mengakui ke saya, dia sukses itu gara-gara takut miskin. Karena waktu kecilnya dia miskin. Bahkan dapat PhD itu di dalam kemiskinan. Makan itu bukan sehari 3 kali, gitu ya, sehari sekali. Ya, itu karena setelah dia sukses apa yang dia kerjain? Korup. Karena dia cuma menghindari tadi takut miskin. Nah, itulah perbedaan besar antara orang fixed mindset dengan growth mindset. Yang growth mindset itu pasti berada di kuadran achieve. Sementara yang fixed mindset bisa saja menurut dunia dia sukses, tapi sebenarnya dia hanya tadi melestarikan sesuatu, menghapus negatifnya atau menghindari sesuatu yang buruk. Ya. Nah, supaya hidup kita seimbang, nggak ada prokrastinasi, kata orang Inggris adalah eat your frogs early. Jadi setiap bangun tidur itu segera makan kodok kita, kodok yang menjijikkan itu, hal-hal yang nggak enak itu harus dikerjakan dari awal. Jadi kalau katakanlah kita punya 5 daily task hari ini, yang paling berat itu dikerjain di awal. Itu ciri orang sukses. Supaya apa? Supaya setelah itu hidupnya happy, mengerjakan yang 4 sisanya itu sukacita, seneng gitu. Tapi kalau yang dia kerjain dari yang ringan, selama mengerjakan yang ringan itu, si frog tadi ini, si pekerjaan atau tugas yang berat ini kan terus terbayang-bayang. Akibatnya apa? Pekerjaan ringan itu jadi berat. Nah, kalau seperti itu kita nggak punya coping skill namanya, nggak punya kemampuan untuk menghilangkan stres harian. Jadi orang coping skill terdahsyat di dunia itu ya bangun tidur langsung ngerjain hal paling berat. Ya. Nah, supaya hidup seimbang, selain work smart, sering-sering istirahat, ya sejam istirahat 5 menit, sehari minimal istirahat 1-2 jam, istirahat mingguan dan seterusnya. Kemudian beri batas sangat jelas antara pekerjaan dan rumah. Ini ada contoh pengalaman teman saya di Semarang. Ya, saya pernah diundang ke perusahaannya dan rumahnya, saya diundang makan malam. Sebelum masuk rumah itu, dia berhenti sebentar di pohon cemara persis di samping pintu rumahnya. Terus dia umi-umi, bicara gitu dengan pohon cemaranya, terus baru masuk rumah, main dengan anaknya, kami makan malam, terus saya diinapkan di rumah samping, ya di rumah samping. Pagi hari sebelum berangkat kantor barengan lagi, setelah sarapan, sebelum berangkat kantor itu dia mampir ke pohon cemara tadi.
ngomel-ngomel lagi gitu ya, terus berangkat. Nah di kantornya saya nanya, kamu ngapain sih tadi malam dan pagi-pagi itu kok ngomong sama pohon cemara? Dia bilang, jadi segala masalah saya di kantor itu saya titipin ke pohon cemara. Jadi supaya ketika dia masuk rumah, anaknya, istrinya itu dapat dirinya yang terbaik. Karena semua masalah itu sudah dititipkan. Terus dia bilang, pohon cemara ini sangat setia. Setiap pagi saya keluar berangkat kantor itu, masalah saya persis sama, nggak nambah, nggak kurang. Ya, nah, perhatikan, kalau malam hari sebelum tidur kita cemas, katakanlah mencemaskan pekerjaan besok gimana, kita cemasnya, khawatirnya sejam. Sebenarnya energi mental, energi psikologis cemas selama sejam itu sama persis dengan ibu-ibu langsung mengerjakannya selama 1 jam. Jadi daripada khawatir, ya udah si khawatir ini dibuang aja ke pohon cemara kayak teman saya itu. Maka hidup kita jadi seimbang. Untuk bagian ini ada 3 PR lagi. Jadi total keseluruhan di halaman 22 untuk minggu pertama saja ini ibu-ibu mesti mengerjakan 13 exercise. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bu Catherine? Langsung aja. Bagaimana? 13 PR? Ya. Saya menggambarkan diri saya seperti Jose Mourinho gitu. Mantan pelatih Manchester United, ya galak. Ya karena untuk hidup punya growth mindset itu ya seperti itu, mau sukses itu, mau sejahtera mesti mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Eat your frogs. Ya. Nah, frognya itu sekarang adalah 13 latihan. Itu baru minggu pertama. Ya. Coba tapi dikerjain dengan happy, latihannya ya pasti semuanya lancar. Ibu Bapak, ini sudah jam 17.45, masih bisa terus? Ada yang masih mau disampaikan, Pak Dono? Dari saya sudah selesai, ya. Nanti saya akan pandu ibu-ibu semua di Kulwab, ya bisa tanya di sana. Jadi sekali lagi cara mengerjakannya gini. Habis ini presentasi saya yang 22 halaman ini, resume 1 minggu akan diletakkan di grup. Ibu-ibu baca di situ latihannya apa, yang harus dikerjain apa. Kemudian kalau di latihan itu misalnya latihan 1 halaman sekian, nah itu lihat di 3 presentasi yang sudah di-attach, yang warnanya kuning dan biru itu. Ya. Nah prosesnya seperti itu, gampang kok panduannya. Ya. Beneran ini mudah. Ya, otak kita plastis kok. Bagian depan ini dipakai terus, jadi masih bisa diubah. Siap, Opa. Siap, Opa. Ya. Oke, selamat berbuka puasa, ibu-ibu. Ya. Terima kasih, Opa. Ya, bersyukur. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Opa. Terima kasih banyak, Opa. Thank you, Opa. Bye, Opa. Ya, Pak Dono. Bye. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Opa, masih boleh tanya nggak? Apa, Bu? Masih boleh bertanya nggak? Oke, Bu Kety, ada satu yang bertanya, silakan Bu.
Oke, Opa. Opa, Ica tuh sangat tertarik nih, Opa, dengan memahami kepribadian. Saat kita memahami kepribadian kita, maka kita akan mengenali strength and weakness kita. Ya. Dari ketika kita merasa nyaman dengan apa yang menjadi kelebihan kita, maka kita akan berusaha show our best part of dalam ketika kita bekerja ataupun dalam ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Tapi Opa, bagaimana sih Opa menyikapinya ketika kita we try to do our best. Tapi kadang-kadang ketika kita berusaha itu, kita kena benturan-benturan dari either itu dari kolega kita, either itu dari teman-teman kita, sehingga akhirnya kita kembali lagi jadi fixed mindset nih Opa. Padahal kita mau grow our mindset untuk bisa try to be a better person, lalu kita mau kerja sebaik-baiknya kita bekerja. Opa ada saran nggak kalau ketemu hal-hal seperti itu tuh kita harus apa sih? Ya, pertama kenali kepribadian secara benar. Jadi formal, misalnya ibu ngerjain tes kepribadian, ya, misalnya MBTI. Nanti hasilnya kalau sebaiknya bicara di grup, gitu ya, karena orang growth mindset itu nggak takut dirinya dibongkar. Gitu ya. Ya, nah, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Karena seringkali kita menghadapi kendala itu karena sesungguhnya kita nggak kenal betul-betul sungguh-sungguh kepribadian kita seperti apa. Contoh gitu ya, kalau pakai MBTI, mungkin nanti dapat hasil introvert atau extrovert, gitu kan, salah satunya. Nah itu banyak orang keliru memahaminya. Oh, saya introvert, berarti begini, gitu. Jadi sebenarnya mitosnya yang mencek mindset-nya gitu ya. Ini enggak hanya orang awam, psikolog itu banyak yang keliru memahami gitu. Karena ya banyak psikolog, banyak dokter, banyak pengusaha ya fixed mindset. Kalau fixed mindset itu menerjemahkan apa-apa jadi label gitu. Label. Nah sama seperti yang tadi. Kalau kenal kepribadian kita labelnya jadinya ada orang luar, ada kendala dan ada saya gitu. Iya. Nah, nanti kalau growth mindset itu dunia luar dan saya itu menyatu. Nah, terus nanti ada tools juga, misalnya kayak I can control. Gitu. Nah, kita bisa pelajari itu supaya ketika dapat benturan itu kita itu lebih fleksibel. Gitu. Baik. Nah, itu kan supaya kita jadi dinamis, supaya plastis. Gitu. Iya Opa. Ya, seperti itu. Jadi kepribadian itu bukan fix tapi dinamis. Nah itu saran. Jadi ibu selain PR tadi itu bisa kerjain tes kepribadian, di-share, terus nanti kita bahas bersama dinamika kepribadian kita seperti apa gitu. Oke, Opa, mantul Opa. Hebat. Makasih banyak ya Opa ya. Iya, makasih banyak Opa. Ya, yang lain selamat berbuka puasa. Salam puasa Ika. Ya, bye. Sampai ketemu lagi.